Kemarin sempat ada yang bertanya ya, pinjaman online apa saja yang bisa dilaporkan? Saya jawab bahwasanya pinjaman online ilegal bisa dilaporkan, pinjaman online yang resmi pun bisa dilaporkan. Cara melaporkannya seperti apa? Saya akan bahas di video ini terkait cara melaporkan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan selalu rezekinya dan dimudahkan juga segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai judul maupun thumbnail ya, saya di video ini akan bahas terkait bagaimana cara melaporkan pinjaman online. Jadi gini, beberapa hari lalu itu ada salah satu subscriber Wani Tangi ya yang bertanya terkait apakah pinjaman online ilegal ketika sebar data saya itu bisa dilaporkan. Saya jawab bisa. Terus di lain waktu atau di lain kesempatan ada juga pertanyaan, Mas, saya memiliki pinjol yang resmi OJK tapi dia kok penagihnya kasar ya Mas, apakah bisa dilaporkan? Saya jawab juga bisa banget. Cara melaporkannya seperti apa? Saya jawab, besok saya bahas di video, tinggal tonton aja. Nah, sekarang saya coba kasih informasinya terkait ini, termasuk tutorial cara melaporkannya ya, nanti akan saya tampilkan juga. Yang pertama yang jelas itu begini, kalian harus paham dulu nih, bahwasanya pinjol ilegal itu dilaporkan atas dasar apa? Gitu dulu ya. Kalau atas dasar masalah bunga tinggi segala macam itu menurut saya nggak terlalu penting lah gitu ya. Nah, kalau pinjol ilegal dilaporkannya terkait masalah penyebaran data kita, terus terkait kita merasa nggak minjem tiba-tiba ditransfer, atau kita merasa belum pernah klik pengajuan tiba-tiba ada uang masuk ke rekening kita, terus ada juga kejadian yang sudah dibayar lunas tanpa saya ajukan kembali tiba-tiba cair lagi dan masuk rekening saya lagi gitu ya, itu bisa dilaporkan nggak? Ya itu bisa kalau seperti itu. Itu kalau yang ilegal. Nah, kalau yang legal melaporkannya apa, atas dasar apa gitu ya? Ya yang jelas yang melenceng dari SOP-nya, yang melenceng dari aturannya. Saya kasih contoh, pinjol legal itu hanya boleh menagih ke kita, dan selain itu hanya boleh menyampaikan pesan ke kontak darurat yang telah kita daftarkan ketika kita pengajuan gitu ya. Biasanya ada yang satu kontak darurat, ada yang dua, atau maksimal 3 itu ada, tapi jarang. Rata-rata itu hanya 2 kontak darurat saja gitu ya. Nah, ketika mereka menagih di luar kontak darurat tersebut, itu artinya mereka melenceng dari peraturan atau melenceng dari SOP-nya. Itu bisa juga dilaporkan terkait masalah seperti itu. Belum lagi yang kejadian pinjol legal penagihannya seperti ilegal, dengan pengancaman-pengancaman, terus dengan ucapan-ucapan kasar, bahasa-bahasa binatang, terus merendahkan peminjamnya, segala macamnya yang bersifat apa ya, yang intinya itu bukan seperti orang menagih sewajarnya menagih gitu ya. Itu bisa dilaporkan. Cuma legal dan ilegal itu melaporkannya kemana itu beda-beda gitu ya. Nah, terus ada juga nih yang bilang kita laporan juga nggak terlalu ditanggepin oleh mereka, atau bahkan mereka juga nggak peduli gitu ya. Ada juga ya pasti yang percaya seperti itu, kita mau laporan puluhan kali pun juga nggak bakal ditanggepi. Jadi gini teman-teman nih saya kasih penjelasan sedikit nih. Ketika kita merasa dirugikan, di situ ada tempat pengaduan. Jadi menurut saya nih, kalau kita dirugikan, di situ ada tempat pengaduan, ya apa salahnya kita coba untuk adukan gitu ya, karena kita merasa dirugikan nih. Nah, terkait nanti hasilnya, kalau emang ditanggapi, diproses sesuai harapan kita, ya alhamdulillah. Dan ketika nanti tidak ditanggapi, ya sudah. Nih contoh saya kasih gambaran lain nih, sama halnya kayak saat saya beberapa tahun lalu kehilangan motor saya. Itu saya pasti membuat laporan ke kepolisian bahwasanya saya kehilangan motor gitu ya. Nah, apakah motor saya langsung ketemu oleh polisi ketika saya lapor polisi? Jawabannya tidak. Tapi saya melaporkan itu ya karena ada jalurnya. Itu yang pertama.
Yes, kalau emang andai kan ketemu, ya alhamdulillah. Kalaupun nggak ketemu, ya udah, saya udah mencoba berusaha. Gitu, itu pada saat itu saya seperti itu pikirannya. Dan lagi, yang pastinya mungkin kalian tahu, kalau motor ada asuransinya ya pasti akan diminta surat itu, surat laporan kehilangan ke kepolisian, kan gitu ya. Itu hanya sebagai contoh saja, perbandingannya seperti itu. Sama halnya terkait masalah pinjol tadi. Coba kalian pikirkan saja atau kalian bayangkan saja, kalau terus-terusan kita melapor, contoh nih satu orang bikin laporan sampai 100 kali, kalau nggak merasa menyerah ya. Nah, satu orang nih, nah yang terjerat pinjol, yang dirugikan oleh pinjol ada jutaan orang loh. Mungkin kalau semua melaporkan, saya rasa tetap ada yang diproses. Entah punya kita kah atau punya orang lain, gitu ya. Walaupun mungkin kalau dipersentase antara yang diproses atau tidak, itu lebih banyak yang tidak diproses. Ya pastinya seperti itu kan, gitu ya. Tapi seenggak-enggaknya kalau ada yang diproses kan, walaupun bukan punya kita ikut senang juga, kan gitu. Nah, oke ya, kita langsung saja untuk masalah cara melaporkannya. Cara melaporkannya saya ke yang ilegal terlebih dahulu. Nah, kalau yang ilegal itu ada 3 instansi yang bisa dituju untuk menjadi tempat pengaduan kasus pinjaman online ilegal. Yang pertama, melalui kepolisian dengan cara membuka situs patrolisiber.id. Itu silakan kalian buka ya, atau mengirimkan email ke info@cyber.polri.go.id. Itu yang pertama. Nah, yang kedua melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan hotline 157 WA 081157157115 serta email ke konsumen@ojk.go.id. Tapi kalau saran dari saya itu jangan melalui hotline ataupun WhatsApp, karena biasanya yang bales itu bot system. Jadi lebih baik melalui email kalau kalian ingin melaporkan ke OJK ya. Nah, yang ketiga yaitu ke Kemenkominfo melalui laman ID, mengirim email ke aduankonten@kominfo.go.id atau kontak ke WhatsApp 081192245545. Tapi kembali lagi, saran saya kalau melaporkan itu lebih baik melalui email, gitu ya. Itu yang ilegalnya. Kalau untuk yang legal melaporkannya, kalian bisa simak tutorial ini. Oke, untuk tutorialnya yang pertama kalian langsung saja masuk ke link yang saya sediakan di deskripsi ya, ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Di jendela kanal resmi pengaduan AFPI yang tampilannya seperti ini. Nah, di sini keterangannya laporkan kepada kami, lapor dan kirimkan dokumen serta bukti-bukti pada kolom pengaduan. Lalu kalian isi ya, jangan lupa kalian isi nama lengkap sesuai KTP kalian, alamat email kalian, nomor telepon, dan di bawahnya lagi ada waktu kejadian. Nah, yang di bawahnya lagi adalah nama platform atau nama aplikasi pinjaman online yang akan kalian laporkan. Di bawahnya ceritakan permasalahan Anda, detail permasalahannya ya. Saya contohkan seumpama aplikasi A telah menagih keluar kontak darurat yang dimana SOP dari OJK maupun AFPI pinjaman online resmi atau legal OJK itu tidak bisa menagih keluar kontak darurat karena tidak ada perizinan akses kontak. Itu contoh permasalahannya kalian tuliskan. Di bawahnya ada lampiran file. Lampiran file itu adalah bukti-bukti. Seperti contoh di atas, yaitu penagihan keluar kontak darurat. Artinya kalian harus memiliki bukti penagihan keluar kontak darurat. Terus kontak darurat yang tertera di aplikasi itu siapa saja, itu harus dicantumkan ya. Setelah itu kalian klik saja saya setuju dan syarat dan ketentuannya. Setelah itu klik atau checklist saya bukan robot. Setelah itu klik yang paling bawah kirim pengaduan. Setelah itu tinggal kalian tunggu saja, akan ada balasan langsung dari AFPI ya. Dan ingat, di sini ketika pengaduan itu wajib untuk syarat-syaratnya atau bukti-buktinya itu harus benar-benar komplit agar cepat diproses dan pihak aplikasinya mendapatkan teguran. Syukur-syukur dikeluarin dari AFPI maupun OJK ya. Nah, di sini AFPI juga ada alamat langsungnya ya, atau alamat jelasnya, alamat kantornya, yaitu di Centennial Tower LVL 29 Jalan Gatot Subroto Kavling 2425 Setiabudi Jakarta Selatan. Kalian tinggal bisa juga datang ke lokasi kantor AFPI untuk pengaduan secara langsung, bukti-buktinya di print itu juga bisa ya. Oke ya, itu sudah jelas untuk masalah cara pengaduan ke AFPI. Ingat, AFPI itu adalah suatu lembaga yang
mewadahi pinjol-pinjol yang resmi atau yang mengawasi pinjol-pinjol yang sudah legal OJK. Jadi pengaduan pinjol legal itu langsung ke AFPI maupun ke OJK saja. Kalau ilegal itu bisa ke Satgas Waspada Investasi. Oke ya, jelas ya terkait masalah cara melaporkan pinjaman online. Jadi buat teman-teman nih yang memiliki pinjaman online baik legal atau ilegal, jika kalian merasa dirugikan dan kalian berinisiatif ingin melaporkan, itu tadi cara-caranya sudah saya infokan bagaimana cara melaporkannya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, yang pasti kita bisa melaporkan kalau emang kita mau melaporkan. Kalau emang nggak mau melaporkan ya nggak masalah juga, itu hak kalian masing-masing. Yang pasti sekali lagi buat teman-teman nih yang masih memiliki tunggakan di pinjaman online, seberapa banyak jumlahnya, seberapa besar nominalnya, itu kalian tetap harus semangat. Kalian harus yakin bahwasanya semua masalah pasti ada jalan keluarnya, termasuk masalah pinjaman online. Saran dari saya, jika kalian merasa belum memiliki uang, jika kalian merasa sudah tidak mampu lagi bayar pinjol, ya udah stop. Jangan pernah berpikir untuk gali lubang lagi, jangan pernah untuk berpikir mencari hutang di tempat lain untuk menutupi pinjol karena kalian tidak mampu menghadapi teror dari si pinjol. Yang jelas masalah hutang pinjol itu kalian bisa abaikan terlebih dahulu. Kalian fokus cari uang, fokus bekerja yang masih bekerja, fokus usaha untuk yang masih memiliki usaha. Masalah pinjol itu urusan ke-27 saja. Jadi usaha dulu yang diutamakan terlebih dahulu. Itu aja ya. Nah, jika buat teman-teman nih yang menurut kalian video ini ada manfaatnya, silahkan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Dan jika menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, silahkan kalian tuliskan saja di komentar kenapa kalian bisa beranggapan video ini tidak ada manfaatnya. Oke ya, saya akhiri saja untuk video ini dan mohon maaf juga nih jika saya ada salah-salah kata. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.